sapa-sapa dulu nih yang nonton kita pada malam hari ini. Halo semuanya yang Halo. udah masuk, yang udah join. Wah, udah banyak banget yang join. Hai guys. Nah, gimana nih? Kita nih lagi ngapain sih, Kak? Gak tahu nih kita ngapain sih di Jumat malam gini, ngapain sih kita ngobrol-ngobrol nih? Ya udah, kita lihat dulu kali ya berapa orang yang nonton nih. Ada berapa nih, Kak? Lumayan tuh, ada 3 miliar juta-juta ratus sekian. Kemungkinan orang di dunia. Aku dapatnya jackpot. Yeay. Oh, apa lah ya, jackpot kayak gitu lah ya. Gimana nih kalau misalkan kita kenalan dulu, karena mungkin teman-teman di sini udah pada bosen kali ya lihat muka aku. Muncul di iFox ID Instagramnya. Aku kenalan dulu kali ya. Halo, aku Zahwa. Halo, aku Rifki yang kali ini bakal nemenin Zahwa ngobrol-ngobrol. Welcome to iFox Talk episode 2. Iya. Yes. Ngapain sih begini-gini, ngapain sih? Biar diomongin orang-orang Oh, aja iya, sih iya. sebenarnya. BTW. Dan lu hari ini rame banget nih, kayak habis balik ospek kuliah lu ya? Iya, tadi gue juga dapet tugas. Tugasnya disuruh cari biskuit dangdut. Biskuit dangdut. Apa tuh? Togo. Salah. Aku kasih clue-nya deh. Apa Warna tuh? merah. Warna merah. Oh, regal. Salah. Apaan? Aku kasih lagi clue-nya. Terlalu. Oh, Roma. Iya, betul sekali. Itu udah gitarnya buntung tuh, kasihan. Dia sih gitarnya buntung. Kok bisa Haji buntung? Roma, respect. Respect Haji Roma. Iya. BTW nih, Kak, aku juga mau nanya nih, kenapa topik Kakak ada baling-balingnya gitu? Iya, ini kebetulan di endorse sama Doraemon. Oh iya, dia sama Doraemon. Neneng anak Pondok Bambu. Oh, anak Bekasi gitu, ternyata. Bekasi. BTW anak Bekasi, boleh banget Boleh, komen di bawah komen. sini. Apakah benar budaya Bekasi itu kayak gini? Apakah kalian tidak menganggap beliau? BTW nih ya, kita kan udah bajunya hari ini udah warna-warni nih, sesuai dengan tema live kita hari ini. Betul. Kita tuh mau bahas dress confidence and be content creator. Ih, seru Nah, banget tuh pembahasannya hari ini. belum bahas nih. Oh, belum bahas ya? Baru judul temanya aja, Kak. Gimana nih? Cuma vibes serunya tuh udah dapat. Dapat ya? Gak sabar ya? Udah terasa gitu. Kenapa Kakak hari ini nggak pakai baju warna-warni aja gitu Nggak, loh? kebetulan aku emang orangnya Monokrom banget nih, si paling monokrom Iya. nih. Kalau di Emang- rumah tuh pakai sarung sama koko doang. Sarung sama Iya. koko. Oh, mungkin konsep Kakak agak ke timur-timuran kali Iya, ya. betul. Jawa Timur sih. Oh, Jawa Timur ya. Kirain Sumatera Timur. Enggak Nggak ada. ada. Itu zaman Republik Indonesia Serikat itu. Riz. Belajar sejarah nih kita. Bagus. Nah. Nggak cuma belajar fashion, kita belajar sejarah. Sejarah di sini. Kita juga di sini ada les juga ya di sini ya. Dunia deh. Nah, kita tuh bakal kedatangan tamu yang fashionable abis, terus abis itu yang layak untuk menjadikan panutan lah buat anak-anak Gen Z millennials kayak kita ini. Kita Gen Z nggak sih? Atau Gen Z? Apa? Gen Z? Lagi-lagi apa? Mindset. Betul. Iya. Oke. Kita panggil aja kan. Inisialnya siapa sih teman kita nih yang mau kita undang? Inisialnya R. Belakangnya Ima. Bentar, ini susah banget. Susah banget ya? Nggak tahu gue Nggak tahu siapa ya? nih. Ya udah, mending langsung kita invite aja orangnya. Iya. 1, 2, 3. Mana nih Kak Rima? Kita udah nggak sabar banget nih. Kak Rima mana nih Kak Rima? Kalian pasti bosan kan lihat kita. Itu tuh orangnya ada tuh. Iya, Oh my god. Kita. Kak Rima! Oh my god. You look so pretty. Thank you. Aku gedein dulu ya. Oke. Kayak aku dari tadi nonton kalian udah seru, apa kalian berdua aja lah ya udah. Iya. Niatnya tadi mau kita take over sih, cuman oh iya, budget kita nggak sampai segitu, jadi jangan take over deh. Oh iya Kak, sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Lagi sibuk kayak biasa sih, kayak sehari-hari kayak aku kerja juga kan, terus konten creator juga. Jadi ya kesibukannya masih seputar itu aja sih, belum sibuk ngurusin negara belum ya. Oh, belum ngurusin negara. Belum. Kalau sama kita. Kalah kita. Ini kalau boleh jujur. Jawa sibuk banget nih. Iya. Kalah Pak Presiden. Oh iya. Respect, Banget. respect diriku sendiri. Takut. Iya, betul Kak. Kakak kok cantik banget sih hari ini. Aku lihat antingnya lucu banget. Apa sih Oh, itu iya, gambarnya? Oke, bunga gitu. Oh bunga. Terus kakak juga baju lucu banget, kuning-kuning, cerah banget. Kalau buat Seger. harus berwarna ya. Oh iya dong, Khusus kita. ya nggak sih? Nggak kayak aku ya, gelap banget gini.
terang hidupnya dia itu apa namanya, sumpah lucu banget topinya, boleh tuh di Kakak mau nah, ntar aku kirim ke rumah kakak. nggak boleh itu kalau mau dijawabin aja ya. boleh. Oh ya kak, aku mau nanya nih, sebelum jadi konten kreator kakak tuh kerjanya apa sih? Kebetulan, tapi kalau aku tuh udah kayak agak kenyang nih kalau misalnya kayak ngasih tahu sebelumnya kerjaannya apa, pasti pada hah gak pantas, nggak cocok gitu. Aku Coba kita penasaran nih, apa nih? aku pengen lihat reaksi kalian ya. Aku lulusan kebidanan. Oke. Terus aku kerja sebagai bidan ya. Apa dulu tapi masih kira konten kreator tuh nyambi juga. ya banyak aja gitu, palu gada aja gitu semua kerjaan kan. Nah terus habis itu ya aku kerja di rumah sakit, kebetulan aku di ruang bersalin, jadi kayak ya udah kayak kegiatannya itu, terus nyambi kalau misalnya kan sip-sipan ya, jadi kayak so nggak mau ada waktu luang nih, kita kayak produktif banget ya kan. Nah jadi ya aku emang kebetulan suka ngonten, terus dulunya aku ngeblog juga kan gitu. Oh, seru banget tuh, berarti setiap hari ketemu dengan ibu-ibu hamil, ngeliat bayi-bayi. Loh, ini jadi konten kesehatan. Lihat ya. Jadi shifting. Sekalian ya. Terus, tapi kak waktu itu pernah ketemu dia nggak waktu berusaha membantu ibu-ibu melahirkan, pernah ketemu dia nggak? Siapa tuh Karima ternyata tuh. Belum. Aku lahir dia. Emang Dia katanya di beredar karena banget itu ya. pas sama mamahnya, gitu. Nggak, aku di-download. Oh, di-download, diunduh ya. Wah, downloadannya belum full waktu itu, udah keburu keluar. Jadi begini nih hasilnya. Nggak apa-apa, Oh, iya, udah 99% lah ya. Oh ya kak, apa sih kak yang bikin kakak switching karir dari bidan atau yang ya pokoknya dari pekerjaan kakak sebelumnya ke pekerjaan sekarang dari content creator? Kalau jujur sih apa ya, kayak aku ngikutin, basi banget nggak sih, kayak ngikutin passion gitu kayak. Tapi you made it till now, keren tau. Iya serius, maksudnya kayak dulu sih mama papaku pasti kayak agak kenapa emang kenapa di sini gitu kan. Cuman kadang kayak banyak sih, maksudnya aku nggak mungkin kayak cerita semuanya ya, ini kayak itu bisa jadi gitu. podcast sendiri. Nah, betul, kita undang kakak kesini aja gimana? Edisi khusus Dimas Warjono, keren banget. Nah jadi kayak sebenarnya aku emang ngikutin alur aja sih, dan kebetulan ada apa namanya kesempatan buat biar bisa total juga, jadi ya udah enak gitu kan. Dan kebetulan maksudnya di kebidanan nggak ada masalah juga gitu. Terus cuman kayak aku lagi kayaknya lebih, maksudnya kayaknya pengen totalnya di sini gitu. Semoga tetap bisa stay gitu ya, tetap bisa tetap di sini terus, maksudnya kayak tetap bisa konten terus gitu, tetap berkarya deh, kayak ada aja tuh gitu. Iya. Tapi kan sekarang suka fashion nih. Sebenarnya arah fashion kakak tuh kemana sih? Soalnya kan kalau kita lihat di Instagram tuh colorful banget. Hari ini pun juga perpaduan warnanya kuning dan merah muda tuh. Itu ungu kak. Oh itu ungu ya? Itu ungu. Oh ya mirip lah, itu ungu tuh merah muda. Tapi bener ya laki-laki tuh untuk mereka tuh tawarnya sedikit ya. Itu ungu gitu loh. Kalau kita tuh ada pink, ada magenta, ada pink. Iya. Ungu Barni ada ungu Barni. Oh itu lebih ke ungu Barni kalau gue lihat ya. Iya. Kalau misalkan kakak tuh arah fashion lebih kemana sih nih? Kalau aku lebih ke, kalau misalnya dulu nih aku adore banget sama Diana Rikasari ya gitu. Terus sekarang sih kayak kalau ngomong kiblat kesannya gimana banget ya, kayak tapi aku emang suka yang quirky edgy gitu loh, kayak tetap maksudnya di aku quirky edgy pasti banyak sih modelnya gitu, tapi kalau aku kayak lebih ke colorfulnya gitu, karena quirky edgy sendiri kan artinya kayak lebih ke berani gitu loh, terus kayak unik, berani nantang, maksudnya kayak bukan nantang sih, kayak lebih ke tabrak warna kayak gitu-gitu, ke colorful juga. Yang ngejreng gitu ya kak? Yap, betul. Yang bukan aku kayak ngejreng. Kalau sekarang tuh bahasanya bukan ngejreng, tapi vibrant gitu. Vibrant banget warnanya. Laki-laki harus aku coaching lagi nih sebelumnya, belum aku briefing dia sebenarnya nih kak. Nah kita bacain komen yang ada aja ya kak, nih bentar nih satu. Ada pertanyaan nih.
untuk jadi content creator awal-awal itu butuh modal besar nggak sih? Honestly nggak sama sekali sih, bahkan aku kayak dulu lebih ke nggak tahu sih modal. Aku nggak tahu sih itu dihitung modal apa enggak, karena aku dulu ya ngeblog. Terus habis itu kayak ada teman-teman aku juga yang misalnya interest buat fotoin aku gitu. Terus aku kayak ya udah aku cuma mintain foto dari mereka aja gitu, kayak nggak ada modal kan. Paling modal bahasanya apa ya, wifi aja nggak sih di rumah gitu, tapi itu nggak modal juga kan. Kayak udah tinggal upload aja gitu kan. Ya terus jadi diri sendiri juga kan pastinya. Jadi kayak aku pakai outfit yang emang aku udah punya Kakak aja pakai gitu. everyday Jadi kayak gitu ya? Iya. Beli outfit kakak kayak gitu. Nggak ngeluarin kayak budget lagi untuk kayak maksain beli ini itu segala macam tuh enggak. Tuh. Tapi ya Kak, menurut aku keren juga sih, maksudnya dari live tapi bisa menginfluence orang-orang gitu loh. Kayak sekarang followersnya udah 10.100, gila. Ini kalau mau endorse kayak mahal nih. Enggak. Mahal nih. Cuma bisa lah kita ngomongin di belakang. Iya, nanti kita lagi bicarain ya. Iya. BTW tadi kan Karima sempat nyinggung soal quirky edgy style ya kan? Gimana? Quirky edgy style. Itu maksud saya. Itu ya. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak sih Kak? Itu tuh Itu maksudnya apa? gimana? Kalau misalnya dari yang maksudnya sepengetahuan aku, tapi nggak apa-apa loh kalau misalnya kalian juga tahu ya gitu kan. Iya, teman-teman kalau ada yang mau nambahin Iya, silakan banget. Kayak enggak Kak, salah bla 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 segala macam, silakan banget. Aku kayak ya aku setahu aku aja sih. Setahu aku sih emang kayak dia tuh lebih ke berani gitu dalam style, terus habis itu lebih ke unik juga, bukan kayak sesuatu yang misalnya adem ayem gitu kan, misalnya kayak entah dari bentuk outfitnya atau dari warnanya gitu. Biasanya lebih ke kayak gitu sih, kayak berani tabrak warna, terus juga pakai sesuatu yang unik dan kayaknya ngundang perhatian yang kayak gitu-gitu sih menurut aku ya. Itu menurut aku sendiri gitu. Dan maksudnya yang emang aku baca dan aku pelajari, pelajari enggak juga ya, kayak aku lihat contoh-contohnya gitu-gitu sih, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke playful banget gitu loh, tapi unik gitu. Nyari baju-baju atau outfitnya tuh susah nggak sih Kak dengan jenis kayak gitu? Kalau sekarang sih menurut aku udah enggak banget, udah enggak susah banget, karena lokal brand tuh banyak banget yang unik-unik, terus warnanya kayak colorful banget, dan happy banget sih aku. Kayak dulu kan mungkin kayak ada partnya yang warnanya cuman yang adem-adem aja, nggak yang gimana banget. Aku tuh lebih gampang buat nyari baju, karena biasanya orang yang nggak mau pakai tuh malah aku ambil gitu. Jadi karena anti mainstream. Iya, anti mainstream. Keren sih, soalnya jujur aja ya, pasti banyak banget orang tuh yang pengen coba pakai warna-warna yang vibrant, tapi mereka mungkin masih considering juga, mungkin kayak orang-orang ntar lihat gue gimana ya gitu. Iya sih. Iya banget. Terus kakak ada takut dijudge juga kan. Terus ya Kak, kalau inspirasi kakak ada nggak, siapa tuh yang stylenya sama kayak kakak? Gue pengen banget nih. Kalau dari sini aku nggak terlalu hafal sih ya. Jadi aku beberapa emang follow kayak blogger-blogger luar gitu. Karena kayak Indo masih yang nggak tahu, menurut aku yang berani banget tuh Diana Rikasari ya. Itu dia bener-bener wah gila, panutan banget deh menurut aku gitu. Karena dari dulu awal aku ngeblog juga aku ngelihat dia ya emang sekeren itu gitu, dan sampai sekarang dia masih kayak konsisten dengan apa yang dia punya gitu, kayak tetap dengan gayanya dia yang unik kayak gitu. Kalau di aku sendiri sih Kak Diana Rikasari, kalian ada yang tahu? Mungkin nanti kita besok lagi kali ya, karena sejauh ini kita masih ngeliatin kakak aja nih. Udah terpukau sama kakak. Oh lu gitu ngomongnya? Emang kenapa? Nggak boleh dong. Nggak boleh Nggak boleh kayak gitu dong. Nggak boleh kayak gitu dong. Kita masih mengagumi kakak aja. Terus ya Kak, kakak kan kayaknya tuh aku lihat karena kakak tuh outfit kakak suka berlayer-layer gitu ya. Nah, cara nentunya tuh gimana sih? Boleh dong contohin ke kita. Aku pengen praktekin nanti di rumah. Siapa tahu teman-teman di sini juga bisa ikut terinspirasi juga nih. Iya. Boleh. Kan Zahwa juga udah mulai nih berlayer-layer. Berlayer gini walaupun bisa agak gerah dikit ya. Lebih pere ini ya. Lebih ke gerah ya. Iya, lebih ke gerah sih. Karena kita tinggal di daerah tropis, jadi berlayar gini kayaknya kurang cocok nih buat gue. Tapi siapa tahu kakak ada tips gimana nih Kak, cara untuk mix and match-nya. Kalau aku
sendiri nih kayak aku tuh emang suka maksudnya pasti berwarna sih, dan kebetulan nih aku pegang yang kayak bisa di mix sama ini juga kali ya. Nah ini aku lebih karena ini kan udah kalem nih tapi berwarna ya gitu kan. Jadi aku kayak suka pilihnya sama yang pattern gitu. Jadi kayak nggak antang-antang aja, boleh sih nggak apa-apa juga gitu buat kalian. Misalnya kayak aku mau tetap berwarna tapi kayak mau yang polos-polos aja nggak apa-apa banget juga. Tapi kalau di aku pasti kayak nih kurang lebihnya kayak gini ya. Ini kan bisa jadi dalaman atau kayak jadi luaran juga gitu. Oh, nah, jadi ini bisa kan, jadi outer ya? Iya, bisa jadi outer dan kayak apa namanya? Maksudnya dress panjang gitu kan, dia aku nggak bisa iniin banget ya. Ini kayak dress panjang gitu. Nah, jadi bisa ditaruh luar karena ininya apa bentuknya kan kayak agak balon gitu kan. Puffy ya? Iya. Tahu nggak lu Puffy? Puffy tahu itu Mrs. Puff. Dan Ya, di SpongeBob. Sorry SpongeBob. Kak, aneh banget teman aku Kak. Gak apa-apa kan aku juga aneh ya. Jadi mungkin kita apa namanya? Frekuensi banget gitu ya. Betul banget, sefrekuensi. Tapi jujur aku emang amazed banget sama gaya fashionnya Karima nih, mungkin bisa diinspirasi untuk teman-teman yang kadang bingung dan bosan dengan style yang itu aja. Monochrome atau baju yang outfit sepal-sepil dari platform lain. Jadi kalau menurut aku sih ya, kalau yang kakak sekarang kenain gitu, fashionnya itu tuh menurut aku itu kakak banget sih, kayak udah ada trademarknya tersendiri. Jadi kalau ngeliat tuh kayak, nih Karima banget. Karima banget nih. Iya, kalau itu kan gampang dicari juga kan. Jadi di keramaian siapa nih yang ngejreng? Oh ini. Oh iya benar. Ini gesek banget nih, aduh silau banget nih. Kalau di tempat keramaian yang lagi nggak ada sinyal kan bisa tuh. Nyarinya. Oh, kalau gitu pakai baju yang glow in the dark aja sih kalau kata gue Agak ya. ini. Kakak ada rencana buat ganti style kak pakai baju yang glow in the dark? Siapa tahu temen aku mau ngikutin nanti. Mungkin ya nanti kalau aku ada kepikiran mix and match apa gitu ya. Challenge ya buat. Oh ya, boleh boleh dong challenge. Oh ya kak, tadi tuh ada pertanyaan tuh dari teman kita namanya Mas Iqbal. Sebentar ya, kita bacain dulu. Nah, Boleh. Kak, mau nanya dong, kalau jadi content creator itu menguntungkan nggak sih? Kalau dibilang menguntungkan, kayaknya di tahun-tahun ini atau kayak beberapa tahun. Aku kan ngeblog itu dari 2015 ya. Kalau itu tuh kayak masih belum ada yang kayak gimana ya sekarang ya. Jadi kalian tahu kayak content creator tuh udah jadi salah satu apa sih pekerjaan gitu ya. Kalau dulu kan pasti kayak kita share berdasarkan kita ya senang buat nge-share, terus kayak cara kita banci tampil aja gitu kan. Iya, banci tampil nggak tuh? Ya makanya kalau misalnya sekarang sih aku nggak tahu misalnya dibilang menjanjikan atau enggak sih so far untuk di 2020 yang dari dulu ya, kalau nggak salah 2020-an nggak sih yang kayak mulai boomingnya sosial media gitu segala macam, dari kayak Instagram terus ke TikTok, YouTube gitu kan udah mulai kayak dibilang sesuatu yang menjanjikan ya bisa jadi juga menjanjikan gitu, tergantung gimana kita konsisten, tergantung gimana kita nge-build diri kita, akankah kita menjadikan sesuatu ini tuh yang apa namanya sebuah pekerjaan atau cuman kayak enggak aku mah cuman iseng doang kerjaan aku mah, atau kayak duit aku sih udah banyak gitu kan, kayak kerjaan gini kita kan misalnya nggak tahu ya gitu. Tapi kalau dibilang menjanjikan so far cukup menjanjikan sih gitu. Berarti ya memang yang penting sesuai dengan passion kakak, passion kakak untuk menguntungkan itu bonus lah ya belakangan itu mah. Betul banget. Sumpah. Menguntungkan atau enggak itu bonus. BTW kak, kita pengen bacain komen-komen bentar ya. Boleh. Nih, ada lagi nih komennya. Karima cantik sekali. Dari Kak Wina Mediana. Nih ada juga nih, buat lu nih Ki. Mana tuh? Rifki juga cantik banget. Waduh. Salah server. Salah. Aku yang cantik ya, bukan Rifki. Udah berbaur banget kayaknya. BTW kayak menurut aku untuk pakai baju yang warnanya vibrant dan berlayer-layer itu kan butuh sedikit keberanian ya. Gimana sih kak cara biar percaya diri kakak tuh bisa biar percaya diri aja deh, biar kita bisa nyaman pakai apa yang kita pengen? Percaya diri kayak setiap orang kan pasti beda-beda ya, kayak baik lagi maksudnya dengan sebenarnya kayak mindset kita sih, kayak aku sendiri jujur maksudnya kayak pasti ada kayak gue pede nggak ya keluar, aku aja misalnya yang udah
udah terbiasa dengan kayak berwarna-warni gitu deh. Itu aja ada poinnya kayak pede nggak ya pakai begini gitu, ntar di jalan dilihatin apa ya gitu, yang kayak gitu pasti ada kayak overthinking sendiri ya gitu ya. Agak kayak rasanya ada ketakutan juga gitu, tapi balik lagi gitu kayak aku mindset ya, terus kenapa emang kalau pakai baju kayak gini kan nggak apa-apa juga, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan orang lain, itu yang paling penting ya, tidak merugikan orang lain. Teman-teman tuh buat yang suka insecure itu dengerin kata Karima, karena buat apa peduli omongan lain kan. Jadi kayak just be yourself gitu, senyamannya kalian aja. Terkadang kita terlalu mengkonsiderasi pikiran orang lain tapi diri kita sendiri nggak dipikirin gitu. Jangan jadi people pleaser guys, jangan jadi people pleaser. Iya kayak gitu. Jadi kayak menurut aku balik lagi ke kepercayaan dirinya yang kayak kita mau dorong-dorong, pede lo, nggak apa-apa pakai baju. Kalau misalnya kita juga nggak mau kan kayak kita juga ya entah endingnya kita nggak jadi keluar ya nggak sih, misalnya dengan baju yang kayak gitu, atau kita akan ganti baju gitu, pilihannya kan cuma jadi kayak itu sih emang balik lagi ke dirinya sendiri gimana gitu, kayak mau jadi sesuatu yang kayak gimana, mau nyamannya seperti apa kayak gitu menurut aku. Tapi kalau di aku sendiri dulu sih pasti kan ada startnya ya, dan semua orang juga kayak baju lo emang kayak gini ya, yang kayak gitu ada partnya kayak gitu, tapi kayak mereka lama-lama terbiasa, dan kebetulan maksudnya aku content creator juga gitu, jadi kayak nggak apa-apa juga nggak sih gitu. Terus aku juga yang tadi aku bilang, aku juga udah banci tampil aja, jadi kayak omongan selama dia nggak nyakitin gitu, terus kayak nggak ada berdampak gimana sama aku, ya udah whatever gitu, kayak ya udah ini aku, terus kenapa gitu, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Bisa menuhin semua omongan orang ya. Jadi kayak ya udah, kita punya dua tangan, kita tutup aja kuping kita nih, tutup aja kuping kita, pakai headset. BTW Kak, aku mau dong dikomentarin outfitnya, walaupun aku belum siap sebenarnya mendengar judging dari Kakak. Pitanya dong, liatin dong pitanya dong. Nah, aku kalau pita terinspirasi dari Jisoo waktu itu pitanya hitam, karena aku kehabisan yang hitam, jadi beli yang merah aja deh. Gimana Kak? Tolong dong outfit aku hari ini. Pakai pita, bunga-bunga. Meriah banget, ngeri lebah datang nih. mau nyobain putih sarinya. Mau isep nektarnya ya? Iya, buat kembali lagi ya. Aku harus berguna buat nature, because we are back to nature. Gimana Kak outfit aku? Outfitnya Zara malam ini. Itu bajunya lebih ke warna agak coklat kah atau apa ya? Ini merah gitu sih Kak, merah-merah kayak sedikit. Merah muda. Enggak muda ya? Iya. Warnanya sedikit apa sih ya Kak? Aduh, aku tuh udah nyiapin. Merah apa ayo? Merah apa nih? Merah berani lah pokoknya. Merah apa ya Kak kira-kira? Gitu deh. Tapi kalau misalnya dari aku nggak tahu apakah merah aku kayak dari sini tuh agak merah bata sama merah muda. Merah bata. Udah di ujung lidah tadi. Karima yang lebih tahu ya, padahal jauh ya. Aduh, thank you Karima, emang ini fashion sense-nya Karima tuh high, jadi dia tahu mantap lah ini content creator seperti ini. Tolong Kak Red Kak, please Kak, aku mau apa biar lebih. Ntar mau dimasukin CV. Iya, masukin CV. Pernah di-rate outfitnya sama Karima. Boleh Kak, Kak? Kayak anak kekinian, emang anak kekinian, maksudnya emang kayak anak sekarang banget ya, yang kayak pakai kaos terus di layer lagi sama outer gitu kan, kayak outer yang pattern ya, sama lah kurang lebihnya kan kita ya kan. Iya, bener, senada banget nih kalian nih. Janjian ya emang ya? Gimana? Kita ada grup tanpa lu sebelum. banget. Kita ada tebak sama dia pakai pita terus aku pakai anting kayak gini ya kan. Iya. Gitu. Kita emang konsepnya meriah gitu. Iya, betul. Terus Kak, kalau misalkan teman aku si Devi gimana Kak? Tolong dong Kak di-rap topi warna-warninya dan baling-baling bambunya. Aku suka kayak kalau misalnya ini kayak cowok-cowok yang kayak kayak mau cute gitu kan, kayak toppingnya gitu kan, terus kayak nggak apa-apa juga tau, kayak maksudnya pakai kaos ya kan, simple, terus kayak ada sesuatu yang unik yang tadi aku bilang kan, ada pokoknya yang penting ada nyentriknya tuh apa gitu. Nah ini di topi, pertanyaan ini dibawa keluar apa enggak topinya nih? Kalau cuma dalam doang ya. Aku pakai ini kalau keluar itu emang biar ditanya aja, biar ditanya sama orang-orang aja. Dengar lu juga transportasi pakai ini. Lumayan kan. Kalau naik transportasi itu mahal. Ya. Untuk menekan budget aku terbang. Terus juga lu kan go green banget nih. Jadi lu tuh nggak pakai
zero emission lah ya, Iya. zero emisi banget lah. Betul. Dia pokoknya sekarang terbang Kak. Cinta lingkungan. Menurut aku keren sih itu. Nggak kepikiran banget. Oh ya Kak, nih Kak ada pertanyaan. Kalau Kakak tuh penting nggak sih pakai barang branded? Enggak lagi. Enggak, Jadi, menurut aku. Kakak Yang tuh penting stylenya sesuai stylenya, dengan yang kakak mau, Iya. kakak pakai. Iya benar, karena menurut aku kayak maksudnya balik lagi ke misalnya kalau misalnya apa ya namanya style itu nggak membebani semua tiap orang ya. Menurut aku kayak di versi aku kayaknya aku juga agak gimana misalnya branded ya. Maksudnya jujur misalnya kayak nggak selalu kayak gitu juga gitu, dan menurut aku selama itu aku nemu di mana misalnya aku kayak nge-trip pun nggak masalah juga gitu, selama itu lucu. Iya. Jadi kayak menurut aku kayak nggak masalah juga gitu selama itu tuh itemnya lucu terus aku banget, jadi kayak ya udah gitu aku ambil gitu kan. Tapi emang yang ya misalnya ada sih, tapi aku nggak terlalu yang gila banget sama barang branded misalnya gitu, nggak gitu-gitu banget juga gitu. Oh ya Kak, nih aku ada pertanyaan tapi aku yakin pasti teman-teman kita juga pasti bakal punya pertanyaan yang sama. Outfit Kakak itu range harganya itu dari berapa sampai berapa sih Kak? Kayak aku rata-rata pakai lokal brand sumpah, kayak karena kan support lokal brand katanya. Support local brand. Takut UMKM. gitu kan. Dan ada beberapa juga yang nge-trip, ada beberapa juga yang misalnya aku ngebuat sendiri kayak gitu sih. Maksudnya bukan gue jahit ya, tapi kayak lebih ke aku kasih ke penjahit, Kasih ke tailornya. Ya, terus kayak karena aku random misalnya ke kayak Mestik atau ke Cipadu gitu-gitu, terus kayak Cipadu Pride. Pride. Beli di mana Kak? Di Fancy bukan? Yo, saya itu. Salah. Itu saya. Ketahuan deh gue beli di mana. Nah, Kak, iya, kayak gitu. ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh, dari mana nih? Dari Omar Sidik, kakak pede nggak sih jalan sama cowok yang pakai topi baling-baling? Pede nggak jalan sama aku Kak? Kayak gini tapi. Pede-pede aja sih kayaknya, nggak apa-apa juga emang kenapa. Betul, yang penting kitanya pede ya. Iya, balik lagi. Jangan dengerin kata orang lain. Betul, paling kayak ditunjuk-tunjuk kayak udah lah ya gitu kan misalnya. Seru lah ya, siapa tau viral lah. Jadi spotlight tuh kadang emang seru tau jadi spotlight. Tiba-tiba FYP di TikTok Iya. gitu kan. Iya. Tiba-tiba dikirimin sama teman kita di DM Instagram, lah ini lu nih. Iya, makanya. Langsung jadi omongan di grup keluarga. Iya. Iya. Nah, jangan kayak gini lah. Atau juga bisa aja kayak nextnya tahu-tahu ada yang copy ya kan, pakai apa namanya sesuatu yang sama juga, ternyata lucu juga ya gitu kan, menginspirasi kan. Malah jadi trendsetter ya kitanya ya. Iya, betul. Atau kayak cari Mas nomor teleponnya berapa, kayak lebih ke badut gitu kan, kita nggak tahu gitu. Ya, badut ulang tahun. Emang cocok, soalnya ini memang jadi badut di semua orang gitu loh. Ada yang bercanda. Ya, enggak, dia nggak pernah baper kok, dia anaknya strong banget. Gua anaknya santai banget orangnya Kak. Ya. Nah, BTW untuk mereka-mereka yang masih awam nih, ada nggak sih mereka yang masih awam dan ingin jadi content creator, apa aja sih tips and triknya Kak untuk memulai Jadi content creator, untuk menginfluence seseorang? Kalau menginfluence ya gue nggak ngerti ya, maksudnya kayak lebih ke apa, kalau influence kan dasarnya emang orang sendiri ya yang misalnya datang ke kita, ini lucu banget misalnya, atau kayak suka deh gayanya, terus kayak jadi kalau di aku sendiri tuh kayak kita tuh maksudnya kayak di aku nih nggak pernah kayak nyebut influencer gitu, karena menurut aku kayak influencer itu yang nyebut orang lain, bukan kita sendiri gitu. Kalau merasa nggak self claim ya Kak? Cuman kayak maksudnya aku kayak ya pede sih, cuman jangan, menurut aku kayak agak over pede atau gimana gitu kalau di versi aku ya gitu kan. Karena menurut aku kalau misalnya influencer adalah orang yang nyebut kita gitu kan, terus habis itu kayak mereka merasa terinfluence dengan apa yang kita share, apa dengan apa namanya kayak tampilan kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang terinfluence terus pede banget kita bilang iya influencer lah gitu, kayak gimana? Pede banget, kalau di versi aku pede ya banget gitu. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Nih Kak, kira-kira Kak kedepannya tuh style apa sih yang bakal digandrungin sama anak-anak muda? Apakah style quirky edgy style tuh bakal jadi tren pada di 2023 dan selanjutnya? Masing-masing menurut aku punya
ininya sih kayak punya masanya ya, maksudnya kayak masa tuh orang-orangnya gitu ya, kayak kenapa sampai ada kayak konten cewek kue, cewek mamba, cewek bumi itu jadi kayak mereka tetap masih punya kayak kiblatnya sendiri sih menurut aku, tapi mungkin gitu kan yang tadinya nggak terlalu berwarna atau kayak hitam putih doang atau kayak monokrom segala macam misalnya kayak gitu, mungkin dia akan jadi terpacu buat berwarna karena kayak oh udah ada cewek kue nih nggak apa-apa juga ternyata pakai baju berwarna kayak gitu. Ada yang mungkin terinfluence kayak gitu juga gitu, dan jadinya kayak banyak juga yang ikut buat jadi berwarna gitu kan, itu mungkin juga gitu. Tapi endingnya sih menurut aku balik lagi juga kayak dia kayaknya karena dia udah terbentuk dengan PD-nya, ya udah dengan warna ini aja gitu, warna yang misalnya cewek bumi, cewek mamba gitu kan, warnanya ya udah warna amannya dia di situ, atau dia pede dengan itu, atau kan ada juga yang kayak konsep misalnya kalau pakai baju warna ini kita kelihatan dari kayak gini gitu, atau kayak dari bentuk tubuhnya gitu kan, kita nggak tahu juga gitu. Mereka tahu cara mereka menutupi kekurangannya gitu kan, pasti kayak gitu. Jadi mungkin ada yang misalnya cewek kayak apa sih, cewek mamba ya gitu, yang misalnya udah berani kayak berani ada item yang agak ngejreng gitu kan, terus kayak dia lebih berani juga karena udah ada nih ternyata dulu kan kayak nggak ada yang ngeklaim itu kan, kayak udah cewek mamba, cewek kue, cewek bumi. Nih jauh cewek kue nih, kue subuh. Subuh tahu banget, agak pagi ya buat banyak, agak pagi nih gue subuh. Diem deh anak Doraemon. Gue udah gak suka banget nih omongan. BTW ini Kak, wah yang nonton kita udah ada berapa nih? Wah, ada 234. Wah, dan terus apa ini karena ada pasti kita nggak sih? Oh enggak dong. Iya dong. The power of Karima. Karima, weh, give applause. Nih dong. Nih Kak, ada lagi yang nanya nih. Karima, enggak kita mau baca dulu. Oh iya. Karima kyowo banget, kyowo. Apa sih kyowo tuh artinya? Kyowo tuh bahasa Korea, artinya imut, lucu gitu kayak gue. Kirain siapanya Ki Joko Bodo gitu, bukan? Kyowo. Ki Solepati. Bukan dong. Digambar dong. Tahu nih, foto Karima dia sama nih kita nih. Oh ya Kak, nih ada yang nanya nih, tapi ke aku. Oke. Lucu. Spill, kitanya beli di mana? Itu kan kita. Aku bikin sendiri tapi bohong. Oh, bikin sendiri? Ya, enggak, gue bohong. Nih, lu topi lu juga katanya bikin sendiri kan? Bikin sendiri, ini di endorse Doraemon. Katanya dikasih Doraemon. Enggak di endorse. Kalau sekarang cowok-cowok kenapa Kak? Ghibli gitu ya? Cowok Ghibli. Cowok Ghibli. Ini ke cowok gembel sekarang. Sumpah jahat. Lihat aja Kak, kayak capek, terus abis itu mukanya letih, lemah, lesu gitu. Tahu kan Kak ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa tuh? Cowok gembel. Oh iya, kirain mau ngomong apa? Ciri-ciri banyak deadline gitu. Iya. Ya ampun. Kak, ini nih ada dari Claudi Putri, akun verified, dia bilang cantik ya. Yang mana nih yang ini? Itu temen aku. Sisa 2 nih, cantik siapa nih? Hai Kak Claudi Putri. Nah, ini kita udah sebentar lagi nih. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih dari kita. Nggak apa-apa kan Kak? Boleh. Lanjut. Menurut Karima, konten kreator itu tuh bisa dijadiin kerjaan tetap nggak sih? Kan karena kita melihat sekarang, bukannya aku bilang mudah ya jadi konten kreator, tapi kayaknya tuh tiap hari ada aja gitu loh konten kreator yang baru-baru. Menurut Kakak bisa jadi kerjaan tetap nggak sih konten kreator tuh? Kalau berdasarkan misalnya objektif ya, kayak tadi kan kamu bilang ini banyak yang baru-baru, berarti kan ada juga dong yang kegeser gitu kan, karena kayak nggak kayak ya perputaran aja sih menurut aku gitu. Kalau misalnya dijadiin pekerjaan tetap, sama yang kayak tadi kurang lebih aku bilang kayak bisa banget, sangat bisa gitu. Tergantung gimana konsistennya kita, tergantung gimana kita kayak bikin sesuatu yang kayak terus hype gitu kan, kayak FOMO lah gitu misalnya, kayak kita ngikutin banget nih, atau dengan memang ciri khas kita yang orang-orang tuh suka banget, jadi kayak ketika kita switch ke ciri khas yang gimana tuh kayak ini mah bukan lo gitu, ini tuh bukan lo, kita maksudnya kayak punya
pengikut gitu yang bener-bener emang suka sama kita yang kayak gini gitu dengan ciri khas kita gitulah gitu. Jadi kayak menurut aku sih bisa-bisa aja, bisa banget juga gitu. Dan sesuatu yang bisa temen aku maksudnya kayak banyak juga yang bener-bener udah bener-bener gede banget gitu dan jadi suatu pekerjaan yang memang ya udah sekarang jadi pekerjaan tetapnya dia juga gitu. Dan itu menurut aku bisa sih bisa gitu. Tapi maksudnya kayak gimana, balik lagi gimana kita konsistennya dengan apa yang kita kerjakan sama gimana kita kayak ngolah sesuatu buat jadi tetap menarik gitu kan. Karena kan pasti dia kalau bilang banyak yang baru-baru lagi nih gitu kan, berarti kan kita harus siap dengan persaingan itu juga dong ya kan, kayak gitu. Oke, nah terakhir nih Kak, ada pesan-pesan nggak nih buat mereka-mereka yang masih malu untuk menjadi content creator yang berani untuk tampil di depan publik gitu? Gimana sih Kak, ada pesan-pesannya nggak Kak? Kalau pesan-pesannya sih kalau misalnya jadi content creator sih pertama sih jelas jangan malu dulu ya, maksudnya kayak bye banget deh sama hal-hal malu. Karena yang pertama buat jadi content creator aja kita mesti kayak di depan kamera ya kan gitu, kayak kita menyampaikan entah itu opini atau apa yang kita punya gitu kan, jelas nggak harus jadi, maksudnya kayak percaya diri dulu lah dengan apa yang kita share gitu, selama itu hal-hal yang positif dong pastinya ya kan gitu. Nah menurut aku kayak buat nge-build itu balik lagi ke mindset kita gitu, kita yakin nggak ya kalau dengan apa yang kita jalanin, atau misalnya nggak masalah juga kita kayak nyicil tadinya nggak berani nih depan kamera atau kayak cuma konten unboxing aja misalnya gitu kan, sekarang juga pasti udah ada konten yang kayak gitu dan yang nggak masalah juga gitu. Menurut aku balik lagi ke kemauan kita gitu. Kalau misalnya memang kita udah tekadnya mau, ya udah kerjain gitu, nggak mungkin kayak sesuatu tuh bisa langsung melesat gitu, nggak juga gitu kan. Jadi kayak bertahap dan kuncinya sabar juga sih gitu. Buat FYP aja harus sabar ya kan gitu. Iya, kita harus apa ya, pertama harus rajin, terus habis itu cari-cari waktu tentang ya riset-riset dikit lah ya tentang apa yang lagi update biar kita bisa tapping sama yang lagi tren sekarang. Tapi Kak, kalau temen aku ini katanya mau jadi content creator, tapi dia emang gak malu-malu sih depan kamera, tapi malu-maluin. Itu gimana sih Kak cara menanggapi? Ada tips and triknya nggak? Biar gak malu-maluin depan kamera. Biar aku catat dulu nih, biar aku catat. Mana catat lo, rekam deh nih, rekam. Justru ya itu malah jadi apa namanya, kayak ini ya dong, malah bagus nggak sih, jadi makin biar booming lagi gitu nggak sih, kan kayak nggak tahu malah ya udahlah gitu, selama itu nggak yang koridornya agak gimana ya gitu kan, jadi kayak udah selama itu aman-aman aja, nggak apa-apa banget nggak sih. Justru sekarang yang kayak gampang booming kan sesuatu yang agak aneh-aneh atau kayak udah nggak tahu malu tapi dalam konteks masih positif ya, yang kayak gitu. Dan buat have fun aja atau selama itu menghibur nggak masalah dong gitu kan, nggak apa-apa juga, silakan gitu kan. Oh ya Kak, aku mau nanya dong, Kakak tuh aktif di platform lain nggak kayak TikTok gitu? Nggak terlalu sih, lebih ke Instagram ya, main platform Kakak ya berarti. Oke. Kalau lu nih, lu kalau mau jadi content creator, lu mau jadi content creator di bidang apa? Otomotif. Ngapain itu? Review knalpot ya? Review knalpot tapi di kuping. Ngetes. Apakah bikin bising tetangga apa enggak nih? Gimana? Jadi ngeri. content creator apa? Gue kayaknya content creator ini deh. Apa ya? Gak tahu, belum pikiran sih. Kalau gue rasa lu cocok ya. Jadi content creator makanan-makanan yang India itu. Makanan India? Iya. Aduh. Karena aku nih ya sering liatin dia main HP dan dia tuh anteng gitu loh kalau di content creator makanan-makanan India. Jadi aku ngerasa kayaknya passion lo di sini nih. Mungkin lo bisa mau nyobain. Yang aku lihat itu makanan-makanan India kayak menggugah selera banget. Ya. Menggugah selera ya. Jadi pengen udahan. Jadi pengen udahan. Bener buat apa namanya, kayak obsesi buat dia tuh lebih meningkat gitu ya. Iya. Tapi emang rata-rata makanan India itu handmade loh Kak. Iya. Tiap nonton konten itu jadi kayak mikir kok bisa ya? Kok bisa ya ada yang beli? Sumpah aku mikir banget sih hal itu
juga kayak kenapa antengnya nonton tuh karena kayak lebih ke bingung. Kita nggak ngejelasin. Iya. Jadi kita juga nggak sadar kayak merhatiin kayak, oh gini ya, kok bisa ya? Kok bisa? Iya, kalau aku nih ya kak, aku tuh kayaknya kalau mau jadi content creator, aku mau dari bidang beauty. Menurut kakak, aku berpotensi nggak sih di bidang beauty? Berpotensi kok, emang kenapa enggak sangat Kok berpotensi. langsung hilang suaranya kak? Sumpah kak, suaranya hilang kak. Demi apa? Nah ya, agak hilang nih. Agak hilang tadi. Jadi gimana nggak berpotensi? Emang nggak langsung hilang loh suaranya kak? Aku mungkin itu udah jawaban dari semesta. Iya benar. Ngomong Mas Zuckerberg menunjukkan bahwa aku nggak cocok ya. Apa kakak nggak mampu buat Di garis tangannya tuh udah dan aku nggak boleh bohong gitu kan ya kayak. Gimana kak? Jadi cocok nggak nih temen aku? Beauty. Tapi kamu sekarang make up apa enggak? Kak sumpah kedengeran ya kak. Halo. Coba boleh. Iya kedengeran kak. Gimana kak? Cocok apa enggak nih? Cocok kok, udah jiso Cocok ya? banget. Jiso banget. Aku lebih ke Jenny sih, tapi aku kalau misalkan aku Jisoo ya, ini Jigong. Aduh, aku no comment gak ikutan ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu emang bercandaan teman-teman Bang, kita udah, tuh kayak gitu. Udah bang, jangan dilanjutin. Wah kak, tapi kayak udah nggak berasa nih kita udah ngobrol selama 50 menit. Kita udah di penghujung acara nih. BTW buat teman-teman yang nonton live ini yang belum follow Karima Suharjono, segera Segera follow. Bisa Follow. Jangan di-blok, jangan di-report aslam, di-follow. Supaya tahu update-update fashion yang berani, yang vibrant tadi ya. Yang vibrant, yang Ini dari sangat-sangat. Karima. Oh ya kak, nih ada yang nanya nih, kata Temi mana kak? Waduh siapa itu? Kita cuma ada Zahwa, Rifki, dan Karima. kenal banget loh Temi, berarti famous itu nggak sih sampai di Famous guy, ya. Famous guy. Famous guy in the club lah ya. Bisa, Oh ya, bisa. betul seru banget gak sih? Iya, seru banget gak sih obrolan kita hari ini? Seru banget. Sangat diserahkan untuk aku yang kurang ngerti fashion ini. Bukan kurang ngerti, emang lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti, lu nggak ngerti. Ini memang cocok sih Udah. buat lu kan Langsung terinspirasi nih, besok mau pakai Baju. warna-warna yang hijau pete katanya. hijau pete, iya. Sama abu-abu monyet. Aku monyet ya. Wow, aku lihat kamu berani banget loh. Besok lihat ya, aku pakai baju. Tapi besok Sabtu kita nggak masuk kantor. Oh iya benar. Jadi besok nggak jadi dipakai teman-teman. Senin berarti. Senin ya, lihat teman-teman. Oh ya kak, makasih ya Karima udah Terima kasih join banyak, di Karima. iFox Talk episode 2 ini, bahas tentang fashion, share tentang fashion, dan sharing tips dan trik jadi content creator. Jangan kapok-kapok ya kak, kalau kita undang lagi untuk next enggak session. dong, enggak dong. Pokoknya kalian siap-siap silau sama nextnya, mungkin tadi yang aku bilang kayak bakal pakai glow in the dark ya. Waduh, Boleh, ini boleh. temen aku pasti bakal terinspirasi banget sama baju glow in the dark-nya. Iya, jadi kayak siap-siap aja kayak dengan outfit yang agak ngerusak mata gitu kan. Apa aja sih. Enggak lah. Tapi enggak kok, di mataku enggak rusak kok. Wow. Nih, Halus ya. Oh, iya. offset. Tidak boleh. BTW makasih ya Karima, semoga sukses terus ya karya-karyanya. Kita pasti bakal nungguin banget outfit kakak selanjutnya yang bisa kita bikin. Yuk, makasih banyak. Thank you kak. By the way, aku mau izin screenshot dulu atau Oh boleh. Boleh. Bentar, angle aku tuh agak Post dulu, sini, post. karena aku di sini ada lightingnya. Oke, 1, 2, 3. Lagi boleh Cantik banget sih kakak. Boleh. Kita gaya iPhone Talk kayak gini. Oh gitu ya? Iya. Aku mau apa? Aku gini aja ya berarti ya? Boleh. Oke. Iya, super cute banget. Thank you Karima udah Thank you join. Karima sekali lagi. Thank you juga. Thank you udah bisa seru-seruan bareng sama iFox semuanya, Zahwa dan siapa tadi satu? Maaf banget. Aku nggak diingat namanya. Aku sedih dah. Lu ngambek kan? Terbang dulu sekarang. Gunain itu transportasi lo. Thank you pokoknya untuk tim iFox juga ya. Makasih banget udah dikasih kesempatan buat seru-seruan bareng kalian. Oke, thank you Karima. Thank you Karima. Thank you, bye. Bye. See you. See you. See you. By the way, aku nggak ngerti lagi cara matiin gimana ya. Datang X atas kak.
Seru banget. Kira-kira kalau kita adain tiap hari gimana nih? Capek sih. capek. Tapi aku mau ngasih sedikit spoiler kalau misalkan iVox Talks yang minggu depan tuh nggak kalah serunya karena kita bakal ngundang siapa sih? Ngundang siapa nih? Public figure, betul. Public figure. Penyanyi, betul. Komedian, betul. Waduh, lengkap sekali dia. Produser betul. Juga. Salah satu sutradara betul. Anggota legislatif calon. Jadi kita bakal kasih tahu spoilernya aja ya. Kita spoiler dikit aja ya. Apa tuh? Musa Sabian. Baca Quran, rekam posting. Oh iya. Udah cukup ya spoiler segitu ya. Dadah teman-teman. Pokoknya iVox Talk di bulan depan jangan lupa nonton ya semuanya. Sampai ketemu di iVox Talk episode selanjutnya.